Jumpa lagi dengan saya Foni dalam online experience kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung untuk Bapak Ibu Saudara semua, baik yang Kristen maupun bukan Kristen, yang menyaksikan tayangan kami. Semoga tayangan kami ini dapat memberkati Bapak Ibu semua. Pada hari yang berbahagia ini juga kami ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa untuk seluruh umat muslim. Semoga selalu diberikan kesehatan, kesabaran, dan kelancaran dalam menjalani ibadah puasa di tengah pandemi seperti ini. Dan mari terus kita dukung program vaksinasi pemerintah agar bisa diterima merata oleh seluruh masyarakat Indonesia sehingga roda perekonomian Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Teman-teman, firman Tuhan kali ini bertemakan tentang kuasa orang percaya. Seperti ada tertulis dalam Yohanes 1 ayat 12 yang mengatakan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saksikan selengkapnya dalam khotbah hari ini yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Rudi dari Cilacap. Namun sebelumnya rekan saya Yosi dan Vina beserta GCC Band Purwokerto akan mengajak kita menyanyikan satu buah lagu yang pastinya akan memberkati kita semua. So, jangan kemana-mana, stay tune di channel ini dan selamat menyanyi. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa.
Salam jumpa saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Salam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur pada Tuhan kita berjumpa kembali dalam ibadah online kali ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Louis, dan juga Bapak Yason dari GCC Purwokerto yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan juga kami mengucapkan selamat beribadah puasa bagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan yang menjalankan ibadah puasa. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan damai sejahtera sampai puasa itu selesai dengan sempurna. Baik Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, pada kali ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan mengenai kuasa orang percaya. Mari kita buka dalam Injil Yohanes 1 ayat 11 sampai dengan yang ke-13. Injil Yohanes pasal 1 ayat 11 sampai dengan yang ke-13, demikian bunyi firman Tuhan. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat 13, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah dan dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Ayat terakhir ini berkata, melainkan dari Allah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata bahwa orang percaya, yang dimaksud dengan kuasa orang percaya, jadi orang percaya itu adalah semua orang yang menerima Dia. Semua orang yang menerima Dia. Artinya siapa? Artinya dia yang ditolak. Pada ayat yang ke-11 dikatakan ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu, berbicara orang-orang Israel, tidak mau menerimanya. Pribadi yang ditolak oleh orang-orang Israel inilah yang kemudian kita terima, dan itu yang disebut sebagai orang percaya. Lalu pertanyaannya, mereka yang percaya dalam namanya, dalam namanya. Ayat 14 berkata, siapa yang kita percaya itu? Yaitu firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, memahami arti orang percaya itu sangat sulit, Bapak Ibu. Jadi bukan simple seperti yang kita pahami secara sederhana bahwa orang percaya itu adalah orang yang menerima Tuhan Yesus, maka disebut sebagai orang percaya. Tapi firman Tuhan berkata, orang percaya itu adalah orang yang mempercayai, yang pertama, pribadi yang ditolak. Artinya pada saat itu menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias, sebagai Tuhan, itu adalah sesuatu yang sangat sulit sekali. Sehingga dikatakan pada ayat yang 11 mereka tidak menerimanya. Apalagi ditambah dengan ayat yang ke-14, yaitu pribadi itu dulunya dia itu firman, dan firman itu kemudian menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman inilah yang menjadi manusia, itulah yang kita terima. Kita menerima dia menjadi Tuhan, menjadi Allah. Bukanlah satu perkara yang gampang, Bapak Ibu. Apalagi kalau kita lihat di sini ya, firman yang menjadi manusia. Di bagian terakhir berkata, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sekarang bagaimana kita bisa menerima pribadi yang mengosongkan diri, Allah yang mengosongkan diri, pribadi yang mengosongkan diri, yang mengambil rupa sama seperti manusia. Dalam segala hal, Bapak Ibu. Dalam segala hal sama seperti kita. Dan pribadi itulah yang kemudian kita terima dan kita percaya. Pada bagian pertama tadi saya katakan mereka yang percaya dalam namanya. Jadi mempercayai pribadi yang ditolak, mempercayai pribadi yang dulunya firman kemudian menyatakan diri menjadi manusia. Artinya firman yang mengosongkan diri, yang keberadaan Allah itu tidak harus dia pertahankan sama seperti kita. Dia bisa lapar, dia bisa
bisa, tidak mungkin ada dalam satu tempat yang sama, ya, dalam waktu yang sama. Artinya pribadi ini yang bernama Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat terbatas, dan kemudian kita mempercayai Dia. Inilah pengertian orang percaya. Jadi orang percaya di sini adalah percaya kepada Dia yang ditolak, percaya kepada Dia yang Allah yang mengosongkan diri dan sama menjadi manusia sama seperti kita. Jadi kalau kita melihat bahwa semua orang yang menerimanya, artinya semua orang yang percaya tadi kemudian diberi kuasa oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kuasa di sini adalah bahasa aslinya itu exousia. Yang punya arti exousia ini adalah hak. Yang punya arti wibawa, yang punya arti power authority. Jadi dia punya kekuasaan, dia punya hak, dia punya kewibawaan. Mereka yang menerima Dia dalam namanya itu kemudian diberi kuasa oleh Allah untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, sehingga saudaraku yang dikasihi Tuhan, kuasa ini didapat dari hasil iman yang hidup. Kuasa ini didapat dari hasil iman yang hidup. Bukan otomatis kita percaya kepada Tuhan Yesus maka kita menerima kuasa exousia itu. Tidak. Tapi kuasa ini seperti tadi saya ceritakan, percaya itu muncul dari iman yang hidup. Arti dari iman yang hidup itu adalah yang dipercayai itu hidup dalam iman yang mempercayai. Iman yang hidup itu adalah yang dipercayai. Apapun yang kita percaya, berhala apapun yang kita percaya, apapun namanya ya, entah itu dewa apapun, kalau dewa itu hidup dalam pribadi iman yang mempercayai, maka dia punya iman yang percaya. Dan pada konteks ini, kita ini percaya kepada Allah yang hidup, firman yang menjadi manusia yang kemudian kita percaya, dan itu yang kita percaya itu hidup dalam diri kita ini. Dan itu yang dimaksud dengan iman yang hidup. Jadi tidak sederhana kalau kita berkata orang percaya itu adalah orang yang mempercayai Tuhan Yesus, mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Allah. Tidak sederhana itu. Saya ingin katakan iblis pun juga percaya bahwa Dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi bagaimana pribadi yang kita percaya itu hidup dalam iman kita, itu adalah orang percaya. Dan orang yang percaya inilah yang kemudian Tuhan kasih kuasa exousia. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, saya ingin menyampaikan pada saat ini satu hak, satu wibawa, satu power authority dari orang-orang yang percaya ini. Yang pertama, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita adalah kuasa tindakan iman. Yang pertama, kuasa tindakan iman. Mari kita buka di dalam Markus 3 ayat yang ke-15. Injil Markus 3 ayat yang ke-15 dikatakan demikian, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Ayat ini cukup singkat tapi penuh arti. Markus 3 ayat 15 berkata, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Memang konteks ayat ini sedang berbicara tentang ke-12 murid Tuhan yang dipanggil dan kemudian mereka diutus oleh Tuhan, dan kemudian mereka diberi kuasa untuk mengusir setan. Dan saya yakin dan percaya kuasa yang sama ini pun juga diberikan kepada orang percaya yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu mereka yang menerima Tuhan Yesus, menerima dalam namanya. Sekali lagi, tidak sesimpel yang kita bayangkan. Perlu iman yang hidup. Jadi mengusir setan di sini, mengusir setan atau roh-roh jahat. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, kalau kita perhatikan tubuh kita, hidup kita ini adalah hidup yang penuh dengan kelemahan. Kalau kita ingin melawan setan, siapa diri kita? Berapa umur Bapak Ibu?
70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Kalau kuat mungkin ada yang 90 sampai dengan 100. Tapi kita melawan roh-roh jahat, melawan setan-setan itu yang ribuan, yang jutaan tahun umurnya. Jadi kita perlu kuasa, bukan dari kekuatan diri kita, tapi dari Allah yang memberikan kita kuasa. Tubuh kita ini lemah. Mata kita ini lemah. Telinga kita lemah. Pikiran kita lemah. Semuanya itu adalah pintu masuk iblis, setan untuk menggoda kita. Nah, kalau kita punya iman yang hidup, begitu ada hal-hal yang jahat yang mencoba mengganggu kita, maka kita punya kuasa. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak, Ibu, dan saudaraku yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita adalah orang percaya yang diberi kuasa oleh Tuhan. Ini harus kita sadari bahwa kita punya kuasa untuk mengusir setan. Jadi ketika ada hal-hal yang buruk yang hampir terjadi dalam hidup kita, segera kita ingat bahwa kita punya kuasa. Dan kita katakan, kita usir lewat pikiran kita, lewat perkataan kita, lewat mata kita, lewat tindakan kita, lewat hati kita. Ketika ada hal yang tidak baik, mungkin iri hati, dendam, kebencian, atau bahkan keputusasaan, atau bahkan hidup yang merasakan sudah tidak nyaman di dalam Tuhan, mulai langkah menjauh dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita punya kuasa untuk mengusir hal itu. Ayat 15 berkata, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Terjemahan yang tepat itu roh-roh jahat. Ya, demons. Roh-roh jahat itu masuk. Itu masuk. Dan kita bisa berkata, dalam nama Yesus, tolong aku Tuhan. Hari-hari ini terlalu mudah bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan untuk melihat peperangan rohani yang dialami oleh orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Seberapa banyak rumah tangga yang hancur, seberapa banyak rumah tangga yang mungkin ada di ujung perceraian. Seberapa banyak usaha-usaha keluarga yang mulai hancur dan kemudian dia merasakan hopeless, tidak ada pengharapan. Tapi saat ini bukanlah kebetulan kalau kita berjumpa lewat ibadah online ini. Tuhan mengingatkan bahwa di tangan kita, di hidup kita, Tuhan beri kuasa untuk mengusir setan. Apakah mampu? Mampu. Selama kita percaya bahwa kita punya kuasa. Atau bahkan mungkin ada dendam, kepahitan yang begitu lama, yang jelas-jelas itu sangat melukai hati Tuhan. Itu adalah pekerjaan iblis. Itu adalah pekerjaan setan. Itu adalah pekerjaan roh-roh jahat yang masuk dalam hidup kita ini untuk mengganggu kehidupan dari orang percaya, bahkan merembut damai sejahtera yang Tuhan berikan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita ingat dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan yang ke-17 bahwa perjuangan, perlawanan kita, peperangan rohani kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, roh-roh jahat yang ada di udara. Dan firman Tuhan berkata dalam Efesus 6 ayat 10 sampai dengan yang ke-17 itu, apa yang harus kita kerjakan supaya kita menang, supaya kuasa yang Tuhan berikan itu tidak sia-sia dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, kenakanlah perlengkapan senjata perang Allah, ketopong keselamatan, ikat pinggang kekuatan yang dari Tuhan, kemudian berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil dan damai sejahtera. Semua kita pakai. Perisai iman. Jadi bagaimana mungkin Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bisa memenangkan dalam pertarungan melawan roh-roh jahat ini kalau hidup kita ini semakin jauh dari Tuhan. Diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ini adalah kuasa tindakan iman. Amin, Bapak, Ibu. Kita punya kuasa.
Dan kuasa itu harus kita pakai dalam tindakan iman. Bukan saja kita mengusir orang-orang yang kerasukan setan. Beberapa waktu yang lalu saya pun juga diminta untuk mengusir ya. Ada satu ruangan anak Tuhan yang katanya banyak gangguan. Tapi kita yakin dulu, kita harus percaya dulu ada kuasa yang Tuhan berikan. Tapi bukan hanya itu saja. Yang lebih penting lagi, bagaimana roh-roh jahat ini, kuasa-kuasa kegelapan ini kemudian menyerang kita, pribadi kita ini. Peperangan yang paling besar adalah peperangan ketika melawan diri kita sendiri. Dan ternyata Tuhan memakai kita untuk menyatakan kemuliaan-Nya supaya kita menang. Lewat pikiran, lewat apa yang kita lihat, bahkan lewat mulut ini, iblis bisa memakai kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua, kuasa orang percaya. Hal yang kedua adalah kuasa dalam perkataan. Kalau tadi kuasa tindakan iman, kita bertindak supaya mengusir setan yang melemahkan kita, yang membuat kita putus asa. Dan yang kedua, kuasa dalam perkataan. Kita buka dalam Injil Markus 11 ayat 22 sampai dengan 24. Injil Markus 11 ayat 22 sampai dengan 24. Ini kisah mengenai pohon ara yang sudah kering ketika Tuhan Yesus mengutuk pohon ara itu. Dan ayat 22 kemudian berkata, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Ayat 23, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, maka apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Maka hal itu akan terjadi baginya. Apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Hari ini kembali kita diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan bahwa orang percaya itu punya kuasa di dalam perkataan. Orang percaya itu punya kuasa di dalam perkataan. Saya punya kesaksian menegur seorang anak Tuhan ya. Seorang ibu yang berkata kepada anaknya di depan saya, di depan anaknya itu, dia mengeluh kepada anaknya ini, aduh Pak Pendeta, anak saya ini bodoh, anak saya ini goblok. Masa hitung-hitungan saja nggak bisa, bagaimana saya bisa mempercayakan bisnis usaha ini kalau hitung-hitungan uang aja nggak bisa. Anak saya ini memang bodoh, tapi ya udahlah saya terima anak saya ini apa adanya. Memang bodoh kok anak saya. Coba Bapak Ibu, ini perkataan. Kemudian saya mengambil waktu yang begitu baik supaya saya tidak berbicara di depan anak itu, dan kemudian saya menegur pada orang tua ini untuk bisa berkata-kata perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang tidak negatif, tapi perkataan yang membuat orang itu terbangun. Kita sering mendengar anak Tuhan yang berkata, celaka aku, apes aku, sial aku. Hari ini kita mendengar bahwa di dalam perkataan orang percaya ada kuasa. Ketika kita berkata hal-hal yang buruk semacam itu, firman Tuhan ini berkata bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Ini ada kuasa. Ada kuasa di dalam perkataan orang percaya, ada kuasa. Tidak bisa kita anggap sepele ini. Kembali di dalam Efesus, Rasul Paulus menulis ya, Efesus 4 ayat yang ke-29. Efesus 4 ayat yang ke-29 dikatakan demikian. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Wah, luar biasa ini. Perkataan kita ini membangun. Perkataan kita ini membangun. Jadi kalau kita lihat, tentu kita sangat mengenal satu ayat yang sudah sangat populer di dalam orang-orang Kristen ya. Dalam Roma 12 ayat yang ke-14 itu dikatakan, janganlah engkau mengutuk
tetapi berkatilah orang yang menganiaya kamu. Mengutuk itu artinya kita menghendaki sesuatu hal yang buruk yang terjadi pada orang itu. Karena berbagai alasan, mungkin karena kebencian, mungkin karena kita dianiaya, mungkin karena kita dirugikan, sehingga kita berkata, kita mengutuk, artinya kita menghendaki keadaan yang buruk, yang lebih buruk dari keadaan yang sekarang. Entah itu bisa sakit penyakit, entah itu bisa kecelakaan, bahkan tentang kematian pun kita berharap orang itu tertimpa kematian. Itu orang mengutuk. Tapi firman Tuhan berkata bahwa kita punya kuasa dalam perkataan. Dan firman Tuhan berkata, jangan mengutuk, tetapi memberkatilah mereka. Memberkatilah mereka, artinya keadaan orang yang menganiaya kita, keadaan orang yang membenci kita, keadaan orang yang merugikan kita. Firman Tuhan berkata supaya kita mempergunakan perkataan yang penuh dengan kuasa. Bukan mengutuk, tetapi memberkati. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang kasih Tuhan, apa perasaan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melihat orang yang menganiaya Bapak Ibu? Apa perasaan Bapak Ibu ketika orang yang membenci Bapak Ibu? Bapak Ibu berdoa memberkati mereka dan ternyata keadaannya jauh lebih baik. Apakah kita merasa muncul kemarahan yang melebihi kemarahan yang semula, seperti semula, melebihi itu? Aduh, ternyata Tuhan memberkati mereka dan kemudian kita dongkol. Saya ingin sampaikan, ini rahasia hidup diberkati Tuhan berlipat kali ganda. Kalau Tuhan mampu memberkati orang-orang yang kita doakan, orang-orang yang membenci kita, kalau Tuhan mampu memberkati mereka, maka terlebih lagi Tuhan pasti mampu memberkati kita, orang yang dianiaya, orang yang mendoakan itu lebih berkatnya daripada yang diterima oleh orang yang menganiaya kita. Ada kuasa di dalam perkataan. Ada kuasa Bapak Ibu. Jadi kalau Tuhan memberikan eksosia, memberikan kuasa kepada orang-orang yang percaya, yang menerima dalam namanya, supaya jadi apa? Supaya menjadi anak-anak Allah. Lalu ketika saya menjadi anak-anak Allah, ternyata Tuhan perlengkapi dengan satu, kuasa tindakan iman. Yang kedua, kuasa di dalam perkataan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku, ada begitu banyak orang yang membutuhkan kekuatan datang dari kita. Tetapi tidak sedikit juga ada orang yang melemahkan iman. Ketika orang itu kita jumpai dan kemudian orang itu berkata, saya sudah capek Pak Pendeta, saya sudah lelah berdoa Pak Pendeta, tapi keadaan tidak makin baik, bahkan keadaan semakin buruk, saya sudah lelah. Andai kata saya tidak tahu ada kuasa dalam perkataan, maka saya akan berkata, benar, saya pun juga ngalami. Sepertinya percuma kita bersekutu di dalam Tuhan. Sepertinya percuma kita bertekun di dalam doa, tapi kenyataan tidak membaik. Artinya saya sedang melemahkan iman dia. Saya tidak menyadari bahwa ada kuasa di dalam perkataan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kasih Tuhan, bersiap-siaplah kita untuk menerima berkat-berkat Tuhan pada waktu kita memberkati orang-orang yang menganiaya kita lewat perkataan, memberkati dan menguatkan, membangun orang-orang yang dalam keadaan putus asa. Bagi kita, ketika kita melihat dia kuat, cukuplah itu menjadi berkat yang melimpah dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ini yang agak sedikit sukar untuk dipahami. Itu sebabnya saya akan coba pelan-pelan untuk menyampaikan bagian yang ketiga, kuasa orang percaya ini. Dan bagian yang ketiga adalah kuasa mengampuni. Yohanes 20 ayat 22 sampai dengan 23, Injil Yohanes pasal 20 ayat 22 sampai dengan 23 dikatakan demikian. Ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat 23.
Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang itu tetap ada, dosanya tetap ada. Kuasa untuk mengampuni dan kuasa untuk menahan dosa. Artinya menahan dosa itu menyatakan bahwa dosa orang ini tetap ada. Wycliffe menyatakan demikian. Saya hanya sekedar mengutip supaya kita punya pengertian yang jelas bahwa kita ini punya kuasa di dalam mengampuni atau menyatakan bahwa dosa orang itu tetap ada. Wycliffe tafsir mengatakan demikian. Kristus memberikan kuasa kepada para rasul dan mungkin kepada orang lain untuk mengampuni atau menahan dosa orang dengan cara memiliki pengertian yang pasti tentang hati manusia itu. Ya Bapak Ibu, kata kuncinya di sini Bapak Ibu, di ayat 22 ini kata kuncinya. Terimalah Roh Kudus. Memang ini belum, kalau lihat konteks waktunya, belum Pentakosta. Tetapi ketika Tuhan Yesus menampakkan diri dan kemudian berkata damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan kemudian Tuhan Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Jadi orang yang punya pengertian, orang yang tahu pasti tentang hati seseorang, itu dijamin orang itu sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga dia bisa berkata, wah orang ini tidak bisa ini diampuni. Karena dia tahu hatinya. Karena dia tahu. Matthew Henry mengatakan demikian, kuasa mengampuni dan menahan dosa diterima oleh mereka yang telah dihembusi Roh Kudus. Dan ini yang kemudian diartikan oleh Wycliffe tadi sebagai orang yang memiliki pengertian yang pasti tentang hati manusia. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, seperti tadi saya katakan pada bagian yang ketiga, kuasa tentang mengampuni, kuasa tentang menyatakan dosa orang itu tetap ada, perlu kita merenungkan, ya, perlu kita merenungkan. Sama seperti Allah Bapa mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus, itu punya kuasa untuk mengampuni. Masih ingat cerita tentang seorang yang lumpuh dan kemudian diturunkan dari atap dan kemudian Tuhan Yesus berkata, berjalanlah, dosamu sudah diampuni. Dan kemudian orang-orang ribut semua di situ dan berkata, siapa orang ini? Bukankah Allah yang punya hak untuk mengampuni? Dan kemudian Tuhan Yesus balik menyatakan mana yang lebih mudah, mengatakan kepada orang ini dosanya diampuni atau menyatakan berjalanlah. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan kemudian Tuhan berkata, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kuasa yang diterima oleh Tuhan Yesus, sekarang Tuhan Yesus memberikan kuasa yang sama yang dia terima dari Allah Bapa itu kepada kita. Kuasa untuk mengampuni dan kuasa untuk menahan atau menyatakan dosa orang itu tetap ada. Kuncinya kita dipenuhi dengan Roh Kudus dan kemudian kita mengerti hati orang ini, bahwa orang ini tidak mungkin diubah. Dosa orang ini, ya, Matthew Henry berkata, dosa orang ini seperti empedu yang tidak mungkin dirubah. Sehingga dia berkata, dosanya tetap ada. Tetapi kemudian pada bagian lain, ya, pada bagian lain itu dikatakan demikian. Wycliffe mengatakan bahwa Kristus juga menyerahkan hak yang benar untuk menyatakan bahwa di dalam namanya ada pengampunan bagi dosa manusia dengan syarat-syarat agar dosa diampuni. Nah, inilah Bapak Ibu dan Saudaraku yang kasih Tuhan. Ada firman Tuhan yang berkata, dosamu merah seperti kirmisi akan putih seperti bulu domba, putih seperti salju, akan diubah oleh Tuhan. Tapi orang ini punya hati untuk bertobat. Jadi ada pengampunan di dalam Tuhan. Tergantung dari hati orang itu.
Itulah yang tadi dikatakan bahwa punya pengertian yang pasti tentang hati manusia ini. Jadi kalau saya dipenuhi oleh Roh Kudus, dan ketika saya berhadapan dengan orang yang berdosa, saya bisa berkata, dosamu diampuni. Bertobatlah, dosamu diampuni. Artinya kita punya hak untuk menyatakan dosa orang ini diampuni. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, tentu kita tahu di dalam Injil Matius 16 ayat yang ke-19, 2 kali Tuhan Yesus menyatakan keadaan ini. Ditambah dengan Matius 18 ayat yang ke-18, jadi ada 2 kali ya Tuhan Yesus menyatakan kuasa khusus ini ya, kuasa mengampuni dan kuasa menahan dosa ini sama artinya dengan kuasa mengikat yang ada di dunia akan terikat di surga, dan apa yang dilepaskan di dunia akan terlepas di surga. Itu kalau orang percaya dan kemudian kita berkata dosamu diampuni, pada saat itulah kemudian yang di surga pun melepaskan pengampunan. Tapi ketika kita berkata dan kita tahu bahwa dosa orang ini seperti empedu yang pahit, dan orang ini kita katakan dosa ini tidak akan diampuni, maka pada saat itulah apa yang terikat di bumi akan terikat juga di surga. Begitu hebat. Begitu hebat Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Menjadi orang percaya yang menerima Dia dalam namanya, Tuhan perlengkapi kita dengan kuasa yang begitu dahsyat, begitu hebat ini. Ada kuasa tindakan iman, ada kuasa dalam perkataan, dan yang terakhir ada kuasa di dalam mengampuni dosa seseorang. Hari lepas hari kita jalani dan kita yakini bahwa Tuhan memperlengkapi hidup kita ini dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, sungguh kuasa yang besar. Kita pakai kuasa yang Tuhan berikan kepada kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik Bapak, Ibu, dan Saudaraku, kita mengucap syukur kita sudah ikuti ibadah online, dan mari sama-sama kita akan menghadap Tuhan kembali untuk menerima berkat dan kasih kemurahan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kami sudah mengikuti ibadah online ini dari awal sampai pada akhirnya, dan kami juga telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau perlengkapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami kuat, kami cakap, itu semua karena kekuatan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, dan inilah kami Tuhan. Kami hidup dalam penyertaan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, dan penghiburan kekuatan dari kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, esok, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memberkati kami, dan Engkau Allah yang melindungi kami. Engkau Allah yang menyinari kami dengan wajah-Mu Tuhan dan memberikan kepada kami kasih karunia. Engkau Allah yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, terutama yang terus berjuang untuk melawan virus corona ini. Dalam program vaksinasi kami percaya Tuhan menyertai dan Tuhan memberkati sehingga badai virus corona ini segera berakhir. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami ini ke dalam kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya mengatakan amin. Puji nama Tuhan Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Demikianlah ibadah online, dan kita akan berjumpa kembali di dalam ibadah online berikutnya. Jumat depan kita mempersiapkan diri dan tetap semangat, tetap kita mengasihi Tuhan, dan kita berharap hidup di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Rudi atas renungan firman Tuhannya yang sangat menguatkan dan memberkati kita semua, terutama dalam menghadapi hidup di masa pandemi seperti ini. Serta apresiasi yang luar biasa juga untuk rekan-rekan saya di tim GCC Purwokerto yang sangat kompak dan antusias dalam pelayanan ibadah online hari ini. Kami
Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara semua yang telah setia memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan usaha Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa langsung ke kotak persembahan yang ada di gereja atau bisa mentransfer ke nomor rekening gereja yang tertera di layar Anda. Teman-teman, mari tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan menggunakan masker saat keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, dan hindari kerumunan. Sayangi diri Anda, keluarga, dan teman-teman Anda. Saya Foni, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan, dan Tuhan Yesus memberkati.